Hello haters, balik lagi di Cylinder Head. Gimana video yang barusan? Yang tadi kita tonton adalah, ya bener, Yamaha R7. Nah, kali ini Cylinder Head bakal bikin konten baru berisikan review dan apa namanya kalau youtuber yang sering reaction. Nah, kita bakal reaction video soal motor-motor baru. Nah, di episode kali ini kita bakal react atau reaction video dari motor terbaru dari Yamaha yang kemarin beberapa hari lalu di launching, yaitu Yamaha R7. Nah, tapi sebelumnya kita bakal bahas sedikit nih. Yamaha R7 ini adalah bisa dibilang pengganti dari Yamaha R6, karena Yamaha R6 sudah di discontinue karena batas emisinya sudah nggak tembus dan harganya beda dikit dari Yamaha R1. Makanya Yamaha meluncurkan produk barunya Yamaha R7. Nah, kalau teman-teman lihat atau hobi dengan balap, paling teman-teman sudah dengar desas-desusnya tahun lalu. Di AMA Superbike ada pembalap yang memakai Yamaha MT7 tapi dimodifikasi untuk balap Twin Cup, dimodifikasi dengan fairing segala macam. Nah, dari sana rumornya mengatakan bahwa Yamaha bakal meluncurkan motor baru Yamaha R7 ini, dan kejadian pada beberapa hari lalu mereka meluncing Yamaha R7 ini. Nah, kenapa sih kok selain emisi yang nggak tembus, kenapa diluncurkan R7 ini? Sebenarnya karena yaitu tadi teman-teman, di Eropa sana pembatasan emisi gas buang itu sangat ketat. Makanya motor 4 silinder tanggung, ya kita bilang tanggung, itu sangatlah susah untuk menembus emisi gas buang tersebut. Makanya Yamaha mengeluarkan generasi baru, motor baru dengan spek baru juga, tapi memakai mesin yang sebelumnya yang sudah ada, yaitu Yamaha MT7. Nah, Yamaha MT7 ini dijadikan basicnya sebagai Yamaha fairing baru, yaitu Yamaha R7 tadi, dengan sedikit adjustment. Dan nanti kita bakal bahas sedikit apa yang berbeda dari Yamaha MT7 dan R7 ini. Tapi sebelumnya yuk kita langsung saja review, bukan review ya, kita akan reaction video yang ada dua video nih. Yang satu peluncurannya yang beberapa hari lalu, setelahnya ada video lagi yang agak panjang. Nah, kita yang video yang pertama dulu. Nanti kita juga bakal bahas lebih detailnya seperti shock, seperti lampu yang unik di tengah, terus kemudian yang lain-lain. Yuk kita langsung saksikan yang video yang pertama. Nah, kita lihat nih. Nah, dari samping nih haters, bisa kita lihat cukup mewah, cukup racing banget. Kita lihat dari posisinya ini, angle ini pun posisi R7 ini racing banget. Ini yang warna hitamnya ya. Warna hitamnya juga cakep ya. Kalau dari tadi yang biru ini ke hitam, jadi dari sirkuit ke jalan raya berubahnya, ada transisinya, itu cakep. Ya, kalau versi nanti ada versi warna lain kayak merah sama kuning nih, warnanya yang kuning nih, seru kayaknya. Nah, dari posisi ini nih, ketika dibawa cornering cakep banget ya. Lampunya tuh, lampu depannya cakep ya. Ini jadi ini yang menarik. Iklan ini yang pertama adalah pria, kemudian wanita, kemudian pembalap. Berarti R7 ini diposisikan sebagai motor middle class yang cocok digunakan untuk segala gender dan usia. Karena meskipun yang kita kenal MT-07 itu torsinya gede-gedean, gila-gilaan, mungkin ini Yamaha mengeset timing dan rasionya mungkin yang mudah digunakan untuk laki-laki dan perempuan, serta digunakan untuk balap pun cocok. Jadi positionnya
positioningnya motor ini tuh cukup bagus teman-teman. Nah ini yang lebih dekat, knalpotnya ini underbelly tapi agak nongol dikit. Ini knalpot yang khas dari MT-07 teman-teman. Cakep ya kalau dilihatnya. Kalau nanti di bawah ini dikasih cover lagi dipanjangin terus ganti knalpot racing, wah pasti suaranya tambah keren, tambah serak-serak basah. Suaranya tuh kita ulang tuh. Suaranya tuh serak-serak basah tuh. Aduh. Nah, coba kita lihat. Nah ini nih lampunya ketika nyala kelihatan banget garang gitu ya. Di tengah, lampu utama di tengah, lampu samping-sampingnya nyala. Kalau malam nih kelihatan cakep nih lampunya. Cakep ya. Gimana tuh menurut kalian haters? Kalau dari samping gini gimana nih? Warna hitam, cakep bener. Aduh, ini impian buat laki-laki sih. Kebanyakan laki-laki yang suka motor pasti ngeliat posisi ini, ngeliat warna hitam gini, lihat motor yang keren kayak ini pasti pengen beli nih. Cakep, pokoknya cakep deh ini. Kelihatan enteng banget motornya. Oke. Nah itu tadi video yang pertama teman-teman, atau haters. Itu video yang pertama, gimana menurut kalian? Kalau menurut kami Yamaha ini masih membawa Gen R seriesnya yang sangat racing banget, sangat sporty banget. Tapi Yamaha R7 ini memang diposisikan sebagai motor di middle class, pemula B karena pemula A atau pemula yang baru paling pakai R25 atau R3. Makanya R7 ini diposisikan di tengah-tengah nih. Dan tadi video tadi juga ada gambaran bahwa motor ini bisa digunakan segala kalangan, dengan perempuan dan laki-laki, kemudian digunakan untuk pembalap. Jadi digunakan harian oke, digunakan balapan oke. Nah, tapi gimana nih kalau buat balapan? Karena bisa dibilang balapan saat ini super sport kan, di World Superbike semuanya 4 silinder nih. Tapi nggak begitu juga teman-teman, karena di Tourist Trophy dan di AMA Superbike atau kejurnasnya di Amerika ada kelas Twin Cup. Nah, kelas Twin Cup ini diisi oleh Aprilia 6650, 660 di kejurnas Amerika ini, atau AMA Superbike atau AMA kejurnasnya Amerika. Di kelas ini ada Twin Cup, di Tourist Trophy juga ada Twin Cup. Nah, diisi kalau di AMA Superbike atau AMA Racing atau di kejurnasnya Amerika diisi 2 merek kalau nggak salah, tiga merek. Yang pertama adalah Aprilia 660 ya. Aprilia ini adalah mesin 2 silinder 660 cc terbaru dari Aprilia. Nah, ini yang melatar belakangi beberapa motor middle class berubah menjadi 2 silinder karena penekanan emisi tadi. Kemudian ada Suzuki SV650 dengan modifikasi fairing, kemudian Yamaha MT-07. Nah, nanti kita sisipkan gambarnya. Ya, Yamaha MT-7 yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk balapan di kejurnas tersebut, di AMA Superbike tersebut, menggunakan fairing dari Fiber. Nah, dari sinilah Yamaha
mulai merasa oh boleh juga ya kalau kita membuat motor baru meskipun nggak baru-baru amat, mengambil basic dari street bike kemudian dipakaikan fairing. Sebenarnya ada satu nih teman-teman yang menurut kami juga cocok tapi nggak tahu kenapa kok tidak digunakan, yaitu digunakan di balapan di AMA ini, yaitu Kawasaki 650. Nah, Kawasaki 650 ini juga sebenarnya bisa digunakan di kejurnas tersebut, tapi kenapa tidak dimasukkan kami tidak tahu. Dan 4 motor ini adalah 4 motor 2 silinder ya. Kalau Aprilia itu fairing ordernya 270 derajat, kemudian Yamaha MT7 yang jadi-jadian yang digunakan oleh pembalap Amerika ini juga 270 juga. Sementara 270 2 silinder segaris, sementara yang Aprilia. Sementara yang Suzuki SV ini adalah mesinnya V Twin. Nah, ini juga cukup seru karena di Amerika sana balapan 2 silinder segaris middle class ini banyak yang menang atau banyak yang memakai basic dari Suzuki. Nah, jika kita lihat kalau Yamaha, kita balik lagi ke Yamaha R7 ini, kenapa sih Yamaha kok pakai ya mesin MT-07? Nah, untuk yang jelas itu mengurangi cost teman-teman, mengurangi cost yang ada daripada membuat mesin baru. Ya kita pakai basic yang sudah ada dengan remapping, dengan timing yang mungkin lebih berbeda, rasionya berbeda, sehingga karakternya pun berbeda dari MT-07 dan MT-07 dan R7. Tapi yang jelas adalah basic motor R7 ini atau mesin CP2 ini, Yamaha sebut CP2 karena cross plank dengan durasi 270 ini, torsinya mantep banget teman-teman. Torsinya sangatlah melimpah ya. Ya meskipun di atasnya agak sedikit kopong, tapi mungkin Yamaha sudah mengadjustment kekosongan si power ini di R7 ini. Ya meskipun tenaganya nggak jauh beda dengan spek yang MT-07, sekitar 70-an horsepower. Mungkin bayangan kita, aduh kecil banget ya, 70 horsepower on crank, kenapa kok nggak 90, nggak. Nah itu kita nggak tahu karena memang benar jomplang banget. Sementara R6 itu 100-an horsepower, R7 ini kok down jadi 70 horsepower. Tapi itu teman-teman, masih banyak yang bisa di-upgrade atau di-adjustment dari mesin CP2 ini. Nah nanti kita lihat gimana perkembangannya nanti kalau udah ada penggantian knalpot, ada teman-teman di luar negeri sudah menggunakan R7 ini untuk balapan dan sebagainya, mungkin kita bisa melihat powernya seberapa. Dan juga nantinya ada balapan di super sport itu mungkin bakal berubah semua, karena di super sport sekarang ada Kawasaki ZX6 dan paling banyak ada R6, tapi kan R6 sudah di discontinue nih. Nah kemungkinan besar ke depannya balapan super sport ini diisi dengan mesin 2 silinder semua, seperti Aprilia, jelas Aprilia, mungkin KTM juga punya basic mesin 2 silinder, kemudian Yamaha dengan R7, Kawasaki bisa ikut. Mungkin ini desas-desusnya adalah Kawasaki menaikkan cc dari 650 ke 700 kalau nggak salah, tapi itu kita lihat perkembangannya. Nah Honda kemana nih? Sebenarnya Honda juga bisa menggunakan basic yang Honda CBR 500 ya, dengan mungkin di upgrade cc nya, tapi nggak tahu, kita nanti lihat perkembangannya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua saja. Yuk kita lihat. Nah ini dia adalah mesin CP2 yang digunakan Yamaha pada
07, kemudian sekarang dipakai di Yamaha R7. Mesinnya 2 silinder segaris dengan timing pengapian 270 derajat. Mesin ini, jangan lupa mesin ini dibuat di Indonesia di Pulau Gadung, kemudian dilempar lagi ke Jepang dan dibalikin lagi ke Indonesia. Aduh, sayang banget sebenarnya kalau Yamaha Indonesia dapat kekuatan dari Yamaha Jepang. Sebenarnya motor ini tuh sangat murah karena buildnya mesin di Indonesia loh teman-teman. Kalau dibalikin ke Jepang, mesinnya udah jadi, kirim ke Jepang, kirim ke Indonesia, costnya sangat mahal. Padahal ini bisa Yamaha, kalau seperti yang kita tahu MT-07 aja 280-an kalau nggak salah harganya. Nah R7 ini kalau dengan sistem yang tersebut harganya hampir menyentuh 300 bahkan 300 jutaan. Sangat mahal banget dengan spesifikasi seperti itu. Alangkah lebih baik jika Yamaha memproduksi semuanya sistem CKD di Indonesia, maka harganya bisa ditekan. Saya percaya banget motor ini laku kalau harganya di bawah 300 juta ya, 250-an atau 200, dari 200 sampai 250 harganya sekian di Indonesia. Laku banget teman-teman. Yuk lanjut. Nah ini mesin crosspanknya seperti itu yang tadi udah kita jelasin. Mesin 270, mesinnya suaranya kayak Harley. Nah Yamaha mengeset motor ini karakternya sedikit berbeda dari MT. Kalau MT meledak-ledak, ini disetting lebih smooth. Ada slipper clutch juga yang lebih enak buat turun gigi. Nah ini riding posisinya teman-teman. Riding posisinya ada di tengah-tengah. Nah ini ada di tengah-tengah antara R3 dan R6. Kalau garis biru R3 itu sedikit, karena R3 diposisikan sebagai motor touring, sport touring, sementara R6 ada racing bike, maka R7 ini diposisikan di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu nunduk banget, nggak terlalu tegak banget. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Motor ini enak untuk jarak jauh dan jarak dekat. Karena kalau R6 itu capek banget untuk jarak jauh. Sementara R7 ada di tengah-tengahnya. Jadi sangat worth it banget. Nah ini yang tadi kita udah bilang. Sasisnya adalah sasis tubular, bukan sasis twin spar. Karena mungkin itu tadi, menekan cost dengan sasis yang sudah ada, sedikit adjustment dan sedikit perubahan. Meskipun nggak banyak-banyak juga, tapi ya boleh lah. Oh ya, untuk suspensi depan menggunakan Kayaba 41 mm diameternya. Ini kalau di motor Indonesia dura segini apa ya? Oh mungkin ini nih, si Benelli 250. Benelli 250 ini juga suspensi depannya upside down 41 mili. Ini apalagi di support Kayaba yang udah ada setting preload dan ribbonnya di atas. Jadi cocok, udah langsung gas. Nah posisi suspensi belakangnya sedikit tidur. Kalau kita lihat kayak suspensinya si Kawasaki IR6. Kalau IR6 juga hampir seperti ini ya. Ini tapi nggak tahu nih kalau untuk tikungan seperti apa, karena dulu ada Kawasaki Athlete digunakan untuk balapan dengan suspensi yang seperti ini. Enak untuk tikungan yang atau sirkuit yang permanen, tapi untuk harian sedikit kurang nyaman. Nah teman-teman, ini kita udah lihat nih dari sampingnya seperti apa Yamaha R7 ini. Nah jika dilihat dari samping, knalpotnya kelihatannya MT7 banget, mesinnya MT7 banget. Coba kita lihat dari sisi yang lain.
Start. Nah, ini posisi dari depan. Ya, lampu utamanya kan kalau R6 atau R1 kan ada di bawah firing di layer kedua. Tapi R7 ini posisinya ada di tengah-tengah lubang. Ini bisa diposisikan sebagai IRAM. Meskipun ini nggak sepenuhnya IRAM juga, tapi posisi penempatan firing ini menegaskan bahwa ini adalah R series banget. Kelihatan dari depannya itu udah R series banget. Coba kita lihat lagi. Nah, dari sini nih, dari samping sebelah kiri kita lihat posisi suspensinya sedikit tiduran. Nah, kenapa ya seperti ini ya? Tapi nggak tahu sih. Mungkin untuk penempatan tempatnya lebih nyaman aja. Lebih center of gravity-nya mungkin lebih sesuai saja. Tapi kalau kita lihat kalau shocknya diganti warna atau pakai orange itu atau kuning, pasti kelihatan banget nih. Posisinya bakal terekspos karena ketika jalan atau berhenti di lampu merah, posisinya bakal terekspos. Cakep banget. Untuk depan kenal nah ini nih kita bisa lihat posisi mesinnya, knalpotnya tuh dua silinder segaris. Jadi keluarnya agak ke samping sebelah kanan, ada kelihatan tuh di samping tuh, kemudian ke belakang. Jangan lupa remnya udah Brembo radial. Jadi jangan diragukan lagi untuk si kepakeman pengeremannya, jangan diragukan karena udah pasti puas banget dengan Brembo. Oke, kita akan sedikit lihat lebih detail lagi yuk. Nah, ini ya, terus kita bisa lihat yang tadi kita jelasin di depannya. Kita zoom. Nah, ini adalah posisi lampu dari R7. Posisinya ada di tengah-tengah lubang. Tapi ini kan bukan IRAM ya. Kalau kita lihat dari sini, ini tuh bukan IRAM. Karena nggak ada, biasanya kalau IRAM, nah ini nih. Ini kelihatan nih, ini bukan IRAM karena di belakangnya mesinnya tuh kelihatan dikit banget. Mungkin nantinya kalau digunakan untuk balapan, posisinya dapat digunakan untuk IRAM, tapi ini nggak tahu nih apakah IRAM atau bukan karena di tengah-tengah ini lampu banget nih moncongnya. Sementara tadi kita udah lihat, nah ini posisi, coba, nah ini nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di atas mesin ini ada sedikit kotak hitam gitu ya. Kalau bisa kita lihat sedikit, ini kan atas mesin ini ada throttle body. Nah, kotak hitam ini adalah filter. Nggak mungkin kalau filternya itu IRAM-nya dari depan ke belakang, itu nggak mungkin karena terlalu jauh. Makanya bisa sedikit dipastikan 70% itu bukan IRAM. Tapi nggak tahu, nanti kita bisa lihat. Oh, tapi kalau di sini kok ada kita ngintip bagian ininya, sepertinya ada lubang udara, atau memang IRAM. Soalnya kalau dari depan sini tuh, mana kita intip kok nggak ada IRAM. Biasanya ada aliran udara gitu tuh. Oh, kayaknya ada bukan ya? Nanti kalau kita ada unit tes atau kita diundang, nanti kita lihat apakah itu IRAM atau bukan ya teman-teman. Tapi untuk sementara sepertinya itu bukan IRAM, itu lubang biasa, aksen biasa yang di tengahnya diberi lampu. Kalau dari atas seperti ini, dari atasnya seperti ini. Nah, dari belakang nih, nah ini nih knalpotnya MT banget. Kalau posisi dari belakang, posisinya seperti ini.
ekornya ini R1 banget teman-teman. Kalau kita lihat tuh posisinya dari belakang, cakep banget ya. Ini posisi kakinya. Nah ini yang sedikit unik adalah posisi persnelingnya, kenapa di atas, kan biasanya ada di bawah. Tapi jangan lupa kalau moge-moge itu memang biasanya persnelingnya itu di atas begini. Mungkin ini agak sedikit kurang tinggi ya. Kalau yang setahu kami CBR 600 pun ada di atas. Kita ngintip, aduh sayangnya nggak bisa lebih dekat lagi ya. Nah ini kalau kita intip, ini kan box filter nih. Nih ini box filter nih. Tapi nggak ada yang menunjukkan bahwa lubang depan itu menuju ke box filter ini, nggak ada. Kita lihat ini malah klaksonnya di bawah. Nah ini nih lubang-lubang tengah ini tuh apa? Apakah lampu doang dengan aksen seperti R3 dan R25, atau memang ada lubang yang bermuara ke box filter tersebut? Ya kita tunggu aja ya teman-teman. Tapi kalau dari sisi desainnya seperti itu ya. Pokoknya cakep lah. Pokoknya kita tunggu launchingnya di Indonesia seperti apa. Semoga kita bisa dapat undangan atau kita nonton. Kalau ada yang udah di jalan ya kita nanti review. Kalau nggak dapet ya ini aja udah cukup. Semoga kapan suatu saat kami bisa memiliki motor ini. Ya haters, itu tadi adalah react dan review online singkat soal motor baru dari Yamaha R7. Semoga teman-teman sedikit bisa sedikit membayangkan atau yang pengen nantinya ketika launching di Indonesia bisa review langsung, bisa beli langsung, karena motor ini worth it banget untuk dimiliki. Yang jelas ini generasi baru dari Yamaha, motor dari Yamaha R series terbaru. Yang jelas motor ini worth it banget karena ringan, torsinya melimpah, dibuat harian, dibuat balap oke. Ramping yang jelas ya. Ya pokoknya itulah kelebihannya ya. Nanti semoga di Indonesia cepat di launching di Indonesia. Semoga kami dapat undangannya kalau diundang. Kalau enggak ya semoga kami dapat unit untuk melihat secara langsung seperti apa. Pokoknya yang worth it lah, asal range harganya kalau bisa ya antara 200 sampai 250, maksimal 270 lah. Kalau di atas itu mungkin ya mikir-mikir ya, karena ya di keadaan pandemi seperti ini kalau nggak pandai-pandai mengolah harga ya bisa dipastikan barang-barang mahal. Tapi semoga Yamaha Indonesia bisa mengangkat dengan harga yang cukup relevan, bisa dijangkau segala kalangan, karena motor ini saya jamin laku teman-teman. Pasti banyak nanti berkeliaran di jalan. Karena nah kita juga tunggu nih dari Kawasaki Ninja 650-nya bakal upgrade menjadi 700 cc. Seperti apa nanti kita juga tunggu itu. Tapi sementara kita review yang R7 dulu. Nah, sekian review singkat, sekian reaction singkat dari Similarhead. Terima kasih yang sudah tonton. Gimana reactionnya, teman-teman bisa komen di bawah apa yang pengen ditanyakan. Nanti bisa tanyakan ke Instagram atau komen di bawah. Kita bisa sharing info, pengetahuan tentang Yamaha R7 ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan channel ini. Semoga kami dapat memberikan informasi-informasi yang lebih baru kepada teman-teman di luar sana. Jangan lupa subscribe haters. Dan see you on the next video. Bye-bye.